Kalau kamu suka menonton drama Korea bernuansa historis atau biasa dikenal dengan nama istilah drama Saeguk, kamu tentu tahu bahwa sebenarnya dulu Korea berbentuk kerajaan. Masa kerajaan ini dapat dibagi menjadi berbagai era, yaitu masa Gojoseon, masa tiga kerajaan, masa Silla bersatu, dinasti Goryeo, dan dinasti Joseon. Namun pada tahun 1910, Jepang berhasil menguasai dan menjajah Korea, sehingga dinasti Joseon pun berakhir. Sejak saat itu, masa kependudukan Jepang atas semenanjung Korea pun dimulai. Ternyata seperti Indonesia, Korea juga harus melalui penderitaan dan penjajahan dari sang negeri matahari terbit. Bedanya, apabila Indonesia dijajah selama 3,5 tahun, Korea dijajah selama 35 tahun oleh Jepang. Lalu, kapan dan bagaimana masa pendudukan Jepang di semenanjung Korea berakhir? Menariknya, Indonesia dan Korea memiliki kemiripan dalam hal ini. Bahkan, kemerdekaan Indonesia dan Korea dari Jepang diumumkan hanya berselang 2 hari, yaitu pada 15 Agustus 1945 untuk Korea dan 17 Agustus 1945 bagi Indonesia. Setelah merasakan damage yang begitu besar dan banyaknya korban berjatuhan dari kejadian tersebut, akhirnya Jepang harus mengakui kekalahan dan menyerah tanpa syarat. Oleh karena itu, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Korea terpisah. Jika kamu mengira Korea akan berpesta dan berbahagia, ternyata hal itu belum bisa terjadi. Konflik di semenanjung Korea malah lanjut ke babak selanjutnya, yaitu Korea Selatan versus Korea Utara. Kita perlu flashback sedikit ke beberapa peristiwa penting sebelum Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, saat itu Perang Dunia II sedang berlangsung, di mana terjadi peperangan antara blok poros dan sekutu. Untuk menyusun rencana menghadapi blok poros, sekutu banyak mengadakan konferensi. Sebaiknya kamu lihat dulu nih, apa pembahasan pada peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan Korea. Yang pertama, Konferensi Kairo. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Kairo, di mana pihak sekutu sempat menyinggung bahwa mereka ingin Korea merdeka dari Jepang. Selanjutnya, kita loncat bersama ke Konferensi Yalta, di mana AS, BR, dan USSR membicarakan tentang rencana mereka setelah Jerman kalah. Di konferensi ini, Presiden Franklin D. Roosevelt selaku perwakilan dari AS mengajukan pembentukan perwalian yang terdiri dari AS, BR, USSR, dan Tiongkok untuk Korea. Lalu pada konferensi Potsdam, para petinggi militer AS kembali mendesak pihak USSR untuk berperang melawan Jepang yang ngotot tak mau menyerah melawan dunia barat. Kemudian pada 8 Agustus 1945, USSR melancarkan serangan pertama terhadap Jepang di Manchuria yang saat itu sedang diduduki oleh Jepang. Amerika Serikat takut USSR malah menguasai Korea sepenuhnya, maka AS kemudian segera memetakan batas laju invasi. Batas tersebut yang kita kenal sekarang sebagai garis paralel ke-38 atau garis demarkasi. Dari mana asal angka tersebut? Dua perwira muda Amerika Serikat yaitu Dan Rush dan Charles Bonestel menentukan garis peta 38 derajat lintang utara sebagai batas yang kira-kira membagi Korea menjadi dua. Ketentuan garis pembatas tersebut juga dimasukkan ke dalam Draft General Order nomor 1 yang kemudian disetujui oleh Presiden Truman pada 17 Agustus 1945. Sesuai General Order nomor 1, pasukan Jepang yang berada di atas garis paralel 38 derajat lintang utara diperintahkan untuk menyerah ke Tentara Merah alias USSR. Sedangkan yang berada di bawah garis tersebut diperintahkan untuk menyerah ke Amerika Serikat. Sebagai catatan, Stalin juga tidak mengajukan keberatan terhadap isi ketentuan tersebut. Berdasarkan pembagian yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan ya, pembagian Korea menjadi dua didasarkan atas zona okupansi, yaitu Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Perang Korea Selatan dan Korea Utara.
Sampai di sini kamu sudah paham kan peran AS dan USSR dalam terbaginya Korea menjadi dua? Setelah melawan blok poros, hubungan AS dan USSR pun mulai renggang. Penyebabnya tak lain karena perbedaan ideologi. AS dengan paham demokratis kapitalis, sedangkan Uni Soviet menganut paham komunis sosialis. Perbedaan ini kemudian berlanjut menjadi Perang Dingin yang ditandai dengan terbentuknya Blok Timur dan Blok Barat. Untuk hal ini, Korea Selatan yang condong ke Amerika Serikat tentu mengikuti paham yang dianutnya. Begitupun Korea Utara yang didukung Uni Soviet dengan paham komunisnya. Berdasarkan informasi di atas, kamu sudah tahu lah ya, kalau ada pertanyaan, sebutkan paham yang dianut Korea Utara dan Korea Selatan. Perang ini disebut Perang Dingin karena sebenarnya mereka tak pernah benar-benar mengumumkan perang dan gelut fisik secara langsung. Mereka berusaha mempengaruhi negara-negara lain dengan menyebarkan ideologi, memberi bantuan, membentuk koalisi, dan bersaing dalam berbagai bidang seperti contohnya teknologi. Pada masa ini, Korea Selatan dan Korea Utara kemudian menjadi boneka AS dan USSR, sehingga terjadilah Perang Korea yang berlangsung dari 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Alih-alih berperang secara langsung, AS dan USSR nebeng perang dengan mempengaruhi orang Korea. Korea Selatan dan Korea Utara saat ini. Kalau lihat foto pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, sepertinya kedua belah pihak sudah siap buat jadi sahabat. Namun sebenarnya sampai sekarang belum ada perjanjian tertulis maupun pengumuman resmi yang jelas tentang kesepakatan perdamaian di antara kedua negara ini. Sejak kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1953. Selain itu, apabila kamu suka melihat berita, hubungan antara kedua negara ini cenderung naik turun karena masalah pertemanan dengan negara lain dan nuklir. Contohnya pada tahun 2018, pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in sudah melakukan beberapa pertemuan dalam rangka membicarakan kemungkinan untuk kembali menumbuhkan kepercayaan dan mengembalikan perdamaian di antara dua negara. Namun pada 2020, saluran hotline Korea Selatan dan Korea Utara sempat terputus karena jalur komunikasi tersebut diputus Pyongyang pada Juni 2020. Akan tetapi, jalur komunikasi ini kemudian kembali diaktifkan oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan pada tahun 2021.